이해하고 싶어 춤에 끼고 싶고 이런 시간들이 모여 피어나나 싶어 이어폰을 꼈어 보면서 나 봤던 우주 비행하고 싶어 멀미약을 삼켜 나는 내면의 건지 패딩 입은 애 같아 아무 패딩이랑 똑같지 넌 그럼 어차피 난 열심히 개바빠 우린 충분히 바빠 근데 가끔 구름이 별에 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya adalah Guru Dio Saputra. Saya adalah mahasiswa jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Desain dan Industri Kreatif, Universitas Esa Unggul, Kampus Kebon Jeruk, Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 2021002160. Di sini saya akan menjelaskan apa itu keterampilan berbicara dalam konteks formal dan tips-tips dalam berbicara formal di depan umum. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan berbicara. Berbicara merupakan kegiatan berbahasa lisan yang dilakukan oleh manusia. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Kegiatan berbicara pun merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, semantik, dan lingkungan sedemikian ekstensif secara luas sehingga dapat dikatakan sebagai alat manusia yang paling penting bagi kehidupan sosial. Kaitan berbicara dengan keterampilan berbahasa dapat dilihat dalam penggunaan aspek-aspek kebahasaan dalam berbicara. Misalnya, berbicara merupakan ekspresi diri, berbicara dengan tujuan meyakinkan pendengar, berbicara dengan tujuan memberi gambaran tentang suatu objek, dan lain-lainnya. Tujuan berbicara adalah untuk berkomunikasi, memberitahukan, atau melaporkan informasi kepada penerima informasi, meyakinkan atau mempengaruhi penerima informasi, untuk menghibur, serta menghendaki reaksi dari pendengar atau penerima informasi. Lalu, apa sih yang dimaksud berbicara dengan formal? Berbicara formal adalah berbicara yang terikat secara ketat oleh aturan-aturan, baik aturan suatu bahasa yang dengan sengaja disusun menurut aturan-aturan konseptual dan logis khusus, dan digunakan untuk memenuhi suatu tujuan khusus secara konsisten, persis, dan lengkap. Pembahasan atau materi apapun yang akan disampaikan biasanya terdiri dari beberapa poin. Itu sebabnya Anda sudah harus membuat dan menyusun poin tersebut sedemikian rupa sebelum melenggang untuk berbicara di depan umum. Tidak hanya untuk membantu Anda agar tak lupa dengan inti materi yang akan diberikan, hal ini juga secara otomatis akan menaikkan tingkat percaya diri Anda. Anda cukup menuliskan inti dari setiap poin yang akan diberikan, kemudian menjelaskannya dengan bahasa dan gaya Anda sendiri sebagai seorang pemateri. Sebuah presentasi tidak terkecuali dengan pemberian materi bisa saja memiliki sebuah momen atau kejadian yang menarik dan tak seperti yang dibayangkan ketika membuat materi tersebut. Agar tak terlihat kaku ketika berbicara di depan umum, cobalah juga untuk menjadi spontan.
Dibandingkan Anda harus membacakan materi yang sudah dihafal betul sebelumnya, dengan tips ini Anda tak hanya menjadi lebih percaya diri ketika itu juga, namun bisa terlihat lebih menarik dan dirasa lebih menguasai bahan presentasi yang sudah dibuat sebelumnya. Jangan beranggapan bahwa karena Anda memberikan sebuah materi yang formal, maka Anda harus menjadi satu-satunya orang yang memiliki bagian penting pada acara tersebut. Ingatlah bahwa seseorang public speaker yang baik ialah seseorang yang bisa membawa audiens masuk ke dalam pembahasannya. Dengan membawa serta audiens, Anda juga tidak akan terkesan menggurui ketika sedang memberikan materi. Siapa bilang berbicara di depan umum dengan materi yang formal tidak bisa menyisipkan humor? Jangan terlalu kaku ketika sedang dalam keadaan formal, karena biasanya mereka yang menerima presentasi tersebut akan lebih mudah melupakannya isi presentasi Anda dan berlalu begitu saja. Namun, bukan berarti Anda juga bisa memberikan jokes yang asal-asalan ya. Sekali lagi yang perlu diingat, berbicara di depan umum pada sebuah acara formal tak selalu tentang rentetan materi dengan penjelasan yang sudah Anda hafal sebelumnya. Akan jauh lebih menarik dan mudah diterima jika Anda paham dengan materi tersebut, kemudian melakukan beberapa improvisasi. Bagaimana caranya Anda bisa meyakinkan bahwa apa yang dibicarakan merupakan suatu kebenaran? Ada banyak cara, dan salah satu cara yang paling efektif ialah menceritakan sesuatu yang memang adalah kejadian nyata. Misalnya saja, seorang pengusaha sukses yang memberikan seminar tentang jatuh bangunnya mereka tentu akan lebih menarik daripada mereka yang mempromosikan bisnis MLM yang masih belum pasti hasilnya nanti. Tidak peduli sebaik apapun materi atau presentasi yang diberikan seorang pembicara, akan terasa menyentuh dan sulit dipahami jika pembicara tersebut tidak menggunakan cara bicara atau bahasan yang jelas. Ketidakjelasan dalam berbicara malah akan menimbulkan rasa grogi yang lebih besar ketika audiens tidak memahami apa yang maksud dari materi yang diberikan. Biasanya, ketika Anda diminta untuk menjadi seorang public speaker pada sebuah acara, Anda sudah diberitahukan terlebih dahulu berapa lama waktu yang disediakan bagi Anda, dan disinilah kematangan Anda diuji sebagai seorang pembicara. Karena bisa saja waktu tersebut kurang sesuai dengan materi yang Anda miliki, bisa saja terlalu panjang atau malah terlalu sempit. Atur kembali susunan materi yang akan diberikan agar tak terjadi kejomplangan antara waktu dan bahan presentasi Anda. Penggunaan intonasi yang berbeda akan sangat membantu audiens memahami maksud Anda. Meskipun berbicara di depan umum dengan bahasa formal seringkali ditakuti, namun pada dasarnya aktivitas ini tak jauh berbeda dengan berbicara dengan seorang teman di kehidupan sehari-hari, di mana penggunaan intonasi merupakan hal yang penting. Dengan menggunakan intonasi yang tak sama, audiens akan lebih mudah mengerti bagaimana yang paling penting pada materi yang Anda berikan. Bahasa tubuh terdiri dari gerak tubuh,
gerakan, atau ekspresi wajah. Untuk tampil percaya diri selama presentasi, gunakan bahasa tubuh yang positif. Melalui bahasa tubuh yang positif, kita bisa mengekspresikan diri dan mudah berinteraksi dengan pendengar. Jika sudah begitu, gunakan selalu bahasa tubuh yang aktif untuk menunjukkan energi dan antusiasme. Hal yang paling sederhana untuk poin ini ialah penggunaan tangan Anda. 심하게 바빠 우린 충분히 바빠 근데 가끔 구름이 별에 있는 사람들의 노래는 Sesekali, lakukan kontak mata pada audiens Anda. Untuk membangun komunikasi ketika sedang berbicara di depan umum dengan audiens, melakukan kontak mata merupakan hal yang juga tidak kalah penting untuk Anda lakukan. Tak hanya untuk memastikan bahwa audiens Anda masih fokus dengan materi presentasi yang Anda berikan, kontak mata juga dapat meyakinkan bahwa mereka bagian penting dalam pembicaraan yang sedang dilakukan. 중요해 여기서 나 발음은 크게 신경 아무도 못 들은 것 같아 몸불래 이중 Tak ada salahnya untuk memberi jeda dan mengambil nafas. Anda yang sedang berbicara di depan umum juga tak ada salahnya memberikan jeda terlebih dahulu untuk mengambil nafas. Memaksakan diri untuk terus melanjutkan pembahasan dengan nafas yang sudah tersengal-sengal juga tidak akan membuat presentasi Anda lebih menarik, bukan?